Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan yang ke keenam untuk pelajaran PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan, KD5 kebugaran jasmani. Ya, untuk hari ini harapannya Pak Guru kalian masih tetap semangat dan masih bisa memperhatikan atau melaksanakan pembelajaran online. Untuk KD5 kebugaran jasmani, di sini kalian akan mempelajari tentang apa saja yang dilakukan di kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, definisi. Yang kedua komponen, yang ketiga faktor yang berpengaruh. Definisi kebugaran jasmani yaitu kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Intinya kalau misalkan kalian mempunyai kebugaran jasmani yang baik, itu melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya tidak akan mengalami kelelahan. Untuk komponen kebugaran jasmani ini ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan, kelimpahan, keseimbangan, kecepatan reaksi, koordinasi, daya ledak, power, dan lain sebagainya. Ini komponennya itu banyak sekali. Nanti kalian di kelas 10 ini akan mempelajari beberapa komponen yang ada dalam kebugaran jasmani. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani: genetik, keturunan, usia. Ini usia kalian kan usia yang sebenarnya kalau untuk prestasi usia puncak ya, atau usia masih muda dan masih bisa maksimal. Jenis kelamin untuk putra putri juga berbeda nanti kriterianya. Jenis aktivitas fisik juga berbeda nanti baik putra maupun putri, kebiasaan olahraga dan lain-lain. Bugar, otomatis perlu latihan fisik. Ini kalau kalian mau bugar tubuhnya berarti ya kalian harus latihan fisik secara teratur. Yang kedua, bagaimana takaran latihan fisik yang baik. Ini harus benar-benar ditakar maksudnya diprogramkan. Misalkan satu minggunya latihan 3 kali atau bahkan sampai 5 kali. Selanjutnya prinsip takaran latihan fisik. Ini ada prinsip fit. Yang kedua frekuensi 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Yang ketiga intensitas latihan 60 sampai 90%. Yang ini mohon maaf ada gangguan alam, itu ada penampakan. Yang selanjutnya yaitu tempo latihan. Tempo latihan kalian bisa melaksanakan 20 sampai 60 menit. Lanjut, denyut nadi. Ini denyut nadi kalian harus dipikirkan, dipertimbangkan dan harus mengerti. Yang pertama, pengukuran secara palpasi atau manual. Ini bisa dilakukan di Mac, dipegang tangannya, itu dicari denyut nadinya, nanti diukur 1 menit berapa kali denyutan. Yang kedua, macam denyut nadi ada basal, ada istirahat, ada latihan, pemulihan. Jadi macam denyut nadi basal sebelum kalian melakukan aktivitas ya. Yang kedua istirahat, setelah istirahat. Terus yang ketiga latihan, ketika setelah latihan atau jeda latihan. Terus yang keempat pemilihan. Hitung denyut nadi selama 1 menit. Dihitungnya selama 1 menit, nanti bisa dikalikan
misalkan hitungnya 10 detik, berarti bisa dikalikan bisa dikalikan 6, kan 60 detik. Lanjut menghitung jantung nadi. Nah, ini maksimal, ini atlet, khusus atlet 220 sampai usia 220 dikurangi usia, maaf ya. Contoh usia atlet 20 tahun, maka ia memiliki DNM 200 denyut menit. Nah, ini atlet untuk latihannya harus mencapai 200 denyut nadi per menit. Nah, praktek hitung DM Anda denyut nadi minimal. Nah, dihitung dulu kalau mau praktek. Intensitas latihan Anda, nah ini intensitas berarti apanya latihan. Jangan 1 minggu 3 kali atau 2 kali. Dan secara yang ketiga DNI Anda secara palpasi. Nah, ini langsung sesi diskusi. Pengetahuan tambahan. Ini seksi diskusi karena belajar online ya, nanti kalian bisa diskusian sendiri nanti di rumah sama teman atau sama keluarga. Pengetahuan tambahan, nah, important for you. Rumus berat badan menurut Broke paling berat sama dengan 120% tinggi badan kurangi 100. Paling berat sama dengan 80% tinggi badan kurangi 100. Contoh, nah saudara Adi tinggi badannya 170, berat badannya 120% kali dalam kurung 170 min kurangi 100 maksimal. Berat badan sama dengan 84 kg minim 80% kali dalam kurung 170 kurangi 100. Hasilnya 56 kg. Di atas 84 kg terlalu gemuk, di bawah 56 kg terlalu kurus. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa menghitung sendiri nanti di latihan di rumah. Dihitung kalian berat badannya ideal apa enggak. Nah, lanjut, rumus indeks massa tubuh BB dalam meter. Contoh, seorang atlet mempunyai TB tinggi badan 180 cm dan berat badan 71 kg. Nah, ini indeks massa tubuhnya ketemu 22. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, ada rumus berat badan ideal. Praktek, nah ini praktek, nanti kalian bisa praktek sendiri itu di rumah ya, silakan praktek sendiri, dicoba diskusi lagi. Praktek sendiri berarti silakan diskusikan di rumah. Untuk informasi minggu depan ini membahas bab 1 macam-macam lapangan olahraga dan permainan ya. Untuk kebugaran jasmani ya, kalian silakan bisa latihan sendiri di rumah dengan mempertimbangkan atau memperhatikan latihannya, program latihannya, terusan waktunya, durasi dan lama latihan atau durasi. Mungkin hanya itu yang baru sampaikan ya. Ketemu lagi minggu depan dengan materi ada yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.